Bagi Israel, Yerusalem adalah ibu kota mereka. Begitu juga bagi warga Palestina. Palestina menganggap Yerusalem adalah ibu kota mereka yang dengan nama lain mereka sebut sebagai Al-Quds. Ini adalah sebuah kota tertua di dunia. Kota ini dianggap suci oleh 3 agama Abrahamik utama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Di kota ini terdapat sebuah kompleks bangunan yang begitu penting bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, sebuah tempat yang memiliki sisi sejarah yang kuat, di mana dulu tempat ini menjadi arah kiblat pertama umat Muslim dan menjadi saksi bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Namun di samping itu, Israel memiliki satu agenda di kompleks Masjidil Aqsa ini yang berpotensi memicu perang besar di akhir zaman. Yahudi dan para Zionisnya berusaha meratakan Masjidil Aqsa demi membangun kuil suci ketiga mereka. Kuil suci ketiga di sini bukanlah bermakna ada 2 kuil lainnya di tempat yang berbeda, melainkan 2 kuil sebelumnya telah dihancurkan. Nah, umat Yahudi percaya bahwa kompleks Masjidil Aqsa ini adalah tempat 2 kuil suci mereka pernah berdiri pada masa lalu. Kuil suci pertama sering disebut sebagai Bait Suci Pertama atau Kuil Salomo, adalah salah satu ikon paling penting dalam sejarah bangsa Yahudi. Kuil ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan identitas nasional Yahudi. Dibangun di bawah pemerintahan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kuil ini berdiri megah hingga peristiwa tragis penghancurannya oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Peristiwa ini tidak hanya merupakan kejadian bersejarah, tetapi juga titik balik mengubah jalannya komunitas Yahudi selamanya. Kuil suci pertama dibangun pada masa pemerintahan Raja Salomo sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Lokasinya dipilih di Gunung Moria di Yerusalem, tempat yang diyakini sebagai lokasi di mana Nabi Ibrahim hampir mengorbankan putranya sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuil ini dirancang untuk menjadi tempat yang paling suci bagi bangsa Yahudi, tempat menyimpan tabut perjanjian yang berisi loh batu hukum yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Pembangunan kuil ini melibatkan ribuan pekerja dan menggunakan material terbaik dari berbagai wilayah, termasuk kayu cedar yang diimpor dari Libanon dan emas besar untuk menghiasi interior kuil. Arsitektur kuil itu sendiri sangat megah, dengan ruang utama atau haikal yang digunakan untuk ibadah sehari-hari, dan ruang paling suci di mana tabut perjanjian ditempatkan. Kehancuran kuil suci pertama terkait erat dengan konflik politik dan militer antara kerajaan Yehuda dan kekaisaran Babilonia. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, setelah kematian Nebukadnezar II, Babilonia menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Yehuda pada masa itu adalah kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh Babilonia. Ketika Yehuda di bawah pemerintahan Raja Zedekiah memutuskan untuk memberontak terhadap Babilonia dengan dukungan Mesir, ini memicu amarah Nebukadnezar. Babilonia menanggapi pemberontakan ini dengan mengepung Yerusalem, sebuah pengepungan yang berlangsung selama beberapa bulan dan menyebabkan kelaparan serta kekacauan besar di kota itu. Pengepungan Yerusalem oleh Nebukadnezar II adalah serangan yang brutal. Pada tahun 586 sebelum Masehi, setelah berhasil memecahkan pertahanan kota, pasukan Babilonia memasuki Yerusalem. Mereka membakar dan menghancurkan banyak bangunan, termasuk kuil suci pertama yang megah. Kuil ini dijarah. Harta bendanya, termasuk peralatan keagamaan, emas dan perak, dibawa ke Babilonia. Penghancuran kuil ini bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga pukulan berat bagi moral dan identitas keagamaan Yahudi. Kehancuran kuil suci pertama menandai awal dari masa yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia, di mana banyak penduduk Yehuda, termasuk keluarga kerajaan dan para imam, dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Masa ini adalah periode refleksi dan transformasi bagi banyak Yahudi yang harus mempertahankan identitas dan kepercayaan mereka tanpa adanya kuil atau tanah air mereka. Meskipun berada di masa-masa sulit,
Komunitas Yahudi di pembuangan akhirnya memperkuat identitas keagamaan mereka yang membantu mereka bertahan hingga mereka diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun kuil suci kedua. Kuil suci kedua sering disebut sebagai Bait Suci Kedua, memegang peran penting dalam sejarah dan identitas bangsa Yahudi. Kuil kedua ini dibangun kembali setelah masa pembuangan di Babilonia, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Terjadi sebuah peristiwa penting yang mengubah nasib bangsa Yahudi. Kerajaan Yehuda yang berada di bawah kekuasaan Babilonia berhasil diselamatkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus Agung. Kisah ini adalah tentang bagaimana sebuah kerajaan besar dengan pemimpin yang bijaksana bisa membawa perubahan besar untuk banyak orang. Setelah kerajaan Yehuda hancur dan banyak orang-orang Yahudi ditahan oleh kerajaan Babilonia, beberapa tahun kemudian muncullah Cyrus Agung, raja dari kerajaan Persia. Cyrus adalah pemimpin yang berbeda karena ia tidak suka kekerasan dan lebih memilih untuk mengelola kerajaannya dengan kasih dan kebijaksanaan. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus berhasil mengalahkan Babilonia dan mengambil alih kekuasaannya. Salah satu hal yang membuat Cyrus berbeda dari pemimpin lain adalah cara dia memperlakukan orang-orang yang ditaklukkannya. Daripada memaksa mereka untuk mengikuti budayanya, Cyrus membiarkan mereka untuk mempertahankan adat dan agama mereka sendiri. Untuk orang Yahudi, Cyrus memberikan kebijakan khusus yang memungkinkan mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kuil suci mereka, yang nantinya dikenal sebagai kuil suci kedua. Berbekal kebijakan baru dari Cyrus, lebih dari 40.000 orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Mereka bekerja sama untuk membangun kembali kota mereka dan kuil yang sangat mereka cintai. Pada tahun 516 sebelum Masehi, pembangunan kuil suci kedua selesai, dan ini menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi sekali lagi, meskipun bangunannya tidak semegah dengan bangunan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman. Kuil ini menjadi pusat kehidupan keagamaan, politik, dan sosial Yahudi selama lebih dari 500 tahun. Kemudian dihancurkan kembali oleh Kekaisaran Romawi yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Selama periode Helenistik dan lebih lanjut di bawah kekuasaan Romawi, kuil tersebut mengalami beberapa modifikasi dan perluasan. Yang paling signifikan adalah renovasi besar-besaran oleh Raja Herodes Agung yang dimulai sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Herodes memperluas dan memperindah kompleks kuil, membuatnya menjadi salah satu bangunan paling megah di dunia kuno. Ini adalah upaya untuk menggabungkan tradisi keagamaan Yahudi dengan estetika dan teknologi arsitektur Romawi Helenistik. Hubungan antara Yahudi dan Romawi seringkali tegang. Banyak orang Yahudi merasa bahwa kehadiran dan aturan Romawi di Yerusalem adalah bentuk penjajahan yang mengancam identitas dan kebangsaan agama mereka. Di sisi lain, Romawi menganggap kepatuhan dan stabilisasi wilayah sebagai hal yang esensial untuk kekuasaan mereka. Ketegangan ini meningkat seiring waktu, terutama karena tindakan Romawi yang dianggap menghina tradisi Yahudi dan peningkatan pajak yang memperberat rakyat Yahudi. Penghancuran kuil suci kedua terjadi dalam konteks Perang Yahudi Romawi pertama pada tahun 66 sampai 73 Masehi, yang dimulai sebagai pemberontakan lokal terhadap pemerintahan Romawi dan kemudian berkembang menjadi konflik yang besar. Pada tahun 66 Masehi, ketegangan antara penduduk Yahudi dan garnisun Romawi di Yerusalem memuncak dan memicu pemberontakan. Yahudi berhasil merebut kontrol atas Yerusalem dan ini memicu reaksi keras dari Romawi. Pada tahun 70 Masehi, setelah beberapa bulan pengepungan yang ketat, pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus akhirnya berhasil menembus tembok kota Yerusalem. Pasukan Romawi dengan brutal memasuki kota, menjarah dan membakar sebagian besar bangunan, termasuk kuil suci kedua, dan penghancurannya menjadi simbol kekalahan total Yahudi. Meskipun terdapat beberapa klaim bahwa pembakaran kuil adalah perintah langsung dari Titus, sumber-sumber lain menyatakan bahwa itu adalah kejadian yang tidak disengaja yang terjadi dalam kekacauan pengepungan. Setelah hancurnya kuil suci kedua di tahun 70 Masehi,
Reruntuhan kuil itu menyisakan beberapa puing-puing bangunan. Salah satunya adalah sebuah tembok yang terletak di kompleks Masjidil Aqsa. Di tempat ini, umat Yahudi meratapi kehancuran kuil mereka. Maka muncullah istilah tembok ratapan. Dalam sejarah umat Islam, tembok ini digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mengikat buraq, hewan ajaib yang membawa terbang Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina. Ramalan dalam Taurat menyatakan bahwa Bani Israel akan kembali ke tanah yang dijanjikan dan kuil suci ketiga akan dibangun. Kembalinya warga Yahudi di seluruh dunia ke Israel, ke Yerusalem, yang mereka sebut tanah yang dijanjikan telah terwujud, tinggal pembangunan kuil ketiganya saja. Keberadaan kuil ketiga ini dianggap penting bagi umat Yahudi. Kuil ini akan menjadi kiblat umat Yahudi dalam menyembah Tuhan mereka, melakukan penyembelihan untuk pengorbanan, dan menyimpan tabut perjanjian yang entah ada di mana sekarang. Ibadah di sinagog dirasa tidak cukup jika belum ada kuil ini. Namun ada permasalahan besar. Lokasi pembangunan kuil ketiga ada di kompleks Masjidil Aqsa, atau yang disebut umat Yahudi sebagai kuil gunung. Tepatnya di atas kubah Sakroh atau Dome of Rock, bangunan berkubah emas. Di dalam kubah Sakroh terdapat batu yang diyakini tempat Nabi Muhammad SAW bertolak ke surga untuk menerima perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pemerintah Israel mencoba menghindari wacana soal pembangunan kuil ketiga karena berpotensi perang agama. Para tokoh Yahudi moderat juga melarang umat Yahudi masuk ke Masjidil Aqsa karena menurut mereka terlalu suci untuk dilewati manusia. Sebagian umat Yahudi beranggapan kuil ketiga akan dibangun atas perintah Imam Mahdi di penghujung dunia. Namun kelompok-kelompok Yahudi ortodoks dan sayap kanan ekstrim mengatakan kuil ketiga harus tetap dan segera dibangun atas perintah kitab suci. Mereka kemudian menggulirkan upaya menggusur Masjidil Aqsa untuk membangun kuil ketiga. Menggusur Al-Aqsa adalah satu-satunya cara untuk mendirikan kuil ketiga di atasnya. Dalam sebuah kasus yang ekstrim, Yehuda Etzion, tokoh agama Yahudi Israel, berencana meledakkan kubah Sakroh agar pondasi kuil ketiga bisa berdiri. Akibat rencana ini, di tahun 1984, dipenjara atas tuduhan terorisme. Beberapa organisasi yang misi utamanya mendirikan kuil ketiga juga berdiri, seperti Temple Mount Faithful dan Temple Institute. Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka berpegang pada status quo. Tapi nyatanya, organisasi Temple Mount Faithful pendanaannya justru datang dari anggota pemerintahan, seperti yang dikutip dalam sebuah artikel dari Al Jazeera. Tahun 1990, Temple Mount Faithful menyatakan akan meletakkan batu pertama untuk pembangunan kuil ketiga di kubah Sakroh. Pernyataan ini memicu kerusuhan dan pembunuhan 20 warga Palestina oleh polisi Israel. Israel juga mulai kendor dalam penerapan larangan beribadah untuk umat Yahudi di Masjidil Aqsa. Setiap harinya, ada ratusan warga Yahudi yang memasukinya. Beberapa tertangkap basah tengah beribadah. Pelanggaran perjanjian status quo, provokasi juga terus dilakukan oleh Israel. Tahun 2000, Ariel Sharon yang saat itu masih politisi memasuki kompleks Masjidil Aqsa dengan kawalan 1.000 orang polisi. Dia terang-terangan menentang perjanjian pembagian Yerusalem Timur yang disepakati oleh Ehud Barak dan Yasser Arafat. Ariel Sharon memicu perlawanan warga Palestina yang dikenal dengan nama Intifada Kedua, yang menewaskan lebih dari 3.000 warga Palestina dan 1.000 warga Israel. Temple Institute bahkan telah mempersiapkan pembangunan kuil ketiga. Mereka telah membuat ulang benda-benda bersejarah yang sebelumnya ada di kuil pertama dan kedua. Di antaranya adalah puluhan guci dan cendawan suci berbahan emas. Organisasi yang didirikan oleh Rabbi Yisrael Ariel pada tahun 1987 ini telah mempersiapkan semuanya selain artefak-artefak. Dikutip dari tulisan di Haaretz tahun 2012, Temple Institute telah membuat pakaian untuk pendeta, instrumen musik, lampu lilin gantung, bahkan altar untuk kuil ketiga. Bentuk bangunannya juga sudah diperhitungkan, lebih besar ketimbang kuil pertama dan kedua. Temple Institute juga telah mendirikan sekolah untuk membentuk para pendeta yang akan bertugas di kuil itu. Menurut survei, gerakan kuil ketiga yang dikutip Haaretz, hanya 17% Yahudi Israel yang ingin kuil ketiga dibangun. Tapi 43% dari warga sekuler dan 92% dari warga religius ingin agar bisa berdoa di dalam kompleks Masjidil Aqsa.
Meski begitu, mereka tetap saja berusaha untuk membangun kuil suci ketiga ini. Nah, ada ritual khusus yang mengawali pembangunan kuil suci ini, yaitu mengorbankan sapi yang kulitnya berwarna merah sempurna. Seperti yang kita tahu, selama ini hampir tidak ada sapi yang seperti ini. Namun beberapa waktu yang lalu, mereka menemukan 5 ekor sapi seperti itu. Sapi berwarna merah sempurna, sesuai dengan kriteria yang orang Yahudi mau, lahir di sebuah peternakan di Texas. Akhirnya, kelima sapi itu pun dikirim ke Israel pada sekitar September 2022 lalu. Sapi-sapi yang berharga itu segera diangkut ke daerah Haifa, di mana mereka akan dikarantina selama tidak kurang 7 hari. Dan setelah dikarantina, mereka akan dilepaskan ke 2 lokasi terpisah di Israel. Salah satunya akan dibuka untuk umum. Sapi-sapi itu akan disembelih jika sudah tepat pada waktunya, dan kemudian akan dibakar sampai menjadi abu. Lalu abu dari sapi merah tersebut fungsinya untuk mensucikan para pendeta dan orang-orang Israel. Barulah setelah mereka suci, mereka bisa membangun kuil suci ketiga, yang dimana kuil itu menjadi tempat untuk Sang Mesias. Maka yang jadi pertanyaannya adalah, siapakah Mesias Yahudi? Apakah Nabi Isa? Tentu saja bukan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, kaum Yahudi telah menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih. Mereka bahkan berkonspirasi dengan penguasa Romawi untuk mensalibnya. Sampai saat ini, orang Yahudi menganggap Nabi Isa sebagai Al-Masih palsu atau the false Messiah. Dan juga, kaum Yahudi melayangkan tuduhan-tuduhan keji kepada Nabi Isa dan ibunya Maryam, bahwa Isa adalah anak zina dan melakukan sihir, sedangkan ibunya, Maryam, adalah seorang perempuan pezina. Fitnah-fitnah keji ini terus bercampur baur dari generasi ke generasi, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus nabi lagi kepada kaum Bani Israel, karena semuanya mereka dustakan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi terakhir dari seorang yang tidak bisa baca tulis dari tanah Arab. Nabi yang membuat semua kabar-kabar bohong menjadi terungkap, dan nabi yang membantah semua tuduhan-tuduhan palsu itu. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Maryam, ibunda Nabi Isa, adalah wanita yang suci, bukan seorang pezina. Dan Nabi Isa alaihissalam betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi. Jadi mustahil jika Yahudi menyiapkan kuil suci ketiga untuk Nabi Isa. Sosok yang akan mereka tunggu-tunggu adalah Mesias palsu, atau kita sebut sebagai Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.